Kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Puji Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, yang Tuhan budaya, salam kebajikan rahayu. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kami pasukan Kristus Mission ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sudah berkali-kali kami di tempat ini untuk kuasa firman Tuhan bagi semua orang yang ada, sebab kami rindu agar semuanya akan terselamatkan. Mujizat Tuhan yang paling besar terjadi jika orang percaya mengakui bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan adalah Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu adalah mujizat yang ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, berikannya menjadi tebusan bagi semua orang, termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi mari kita semua, kalau bahasa-bahasa daerah bilang, mari kita waya seto puan atas sewene setuama, mari kita masasaan bersatu, mari kita masogol-sogolan, Bapakku dengar, mari kita masawang-sawangan, Bapakku tolong, Bapakku bantu, tiap matonggo-tonggoan tetapi matobol-tobolan, mau pusu-pusan waya kita waya, Bapakku baik, karena Tuhan Yesus Kristus telah datang bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kasih-Nya, Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni bagi kita semua. Maka mujizat demi mujizat Tuhan selalu terjadi bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu, coba kita perhatikan bangsa Israel pada perjanjian lama. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang suam-suam kuku, bangsa yang kadang percaya kadang tidak. Tetapi Tuhan menyayangi bangsa Israel, Tuhan menuntun bangsa Israel, Tuhan memproses bangsa Israel agar supaya keluar dari tanah perbudakan, karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Jadi bangsa Israel ini, mereka sangat kekurangan, tetapi bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat agar supaya bangsa Israel ini dapat mengakui bahwa Dia adalah akulah Tuhan, akulah Dia itu, aku adalah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, apa yang dilakukan ketika mereka kekurangan pangan, masa pacaklik, mereka tidak ada makan dan minum, mereka kehausan, mereka kelaparan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Minta maaf, minta maaf. Mohon maaf tadi karena ada trouble, jadi persiapan ada atur kabel-kabel, satu speaker tidak jadi ketika sudah dipanggil. Tetapi itulah hamba Tuhan, selalu menghadapi segala resiko yang ada. Tuhan selalu memperlengkapi dan mempersiapkan kita yang ada. Tiada ada itu Bapak Maraju. Bapak Maraju silakan keluar. Tapi mereka tidak rindu untuk melayani Tuhan. Bapak Maraju tidak ada di surga. Bapak Maraju ada di kumpulan orang-orang pencobaan, orang-orang kafir dan sebagainya. Tetapi kita semua yang terkumpul di tempat ini, mari kita wayang mata saat percaya bahwa Tuhan adalah segala Tuhan. Siapapun ada di atas, Tuhan yang telah menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tanah kelepasan ini, tanah Minahasa ini, tanah Penang Yai, biar diberkati oleh nama Yesus. Ada pertobatan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan akan terjadi di kota Manado. Kota Manado akan dipulihkan dari segala percabulan, roh-roh najis, roh-roh pencuri, roh-roh pemadusta, pembacoh, roh-roh pemabok, roh-roh pembawa, roh-roh pelakon dan lain sebagainya. Para budi sinara, para budi
lagi orang. Bertobatlah, sebab itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu akan masuk ke dalam neraka. Bukankah Tuhan sudah menyatakan mujizat bagi kita? Tuhan sudah menyatakan makan minum, itulah bagian mujizat. Napas adalah mujizat Tuhan. Kalau di rumah sakit bayar berapa untuk oksigen? Oksigen berpuluh-puluhan juta bayar, tetapi tolong ada ini. Puji Tuhan, masih bernapas, masih bisa berbicara, masih boleh mencari, masih boleh beraktivitas. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Jangan pernah berlama-lama, jangan pernah pada yang dalam hidup. Hidup ini selangkah dengan maut. Kalau orang tidak bertobat, orang mati, masuk neraka. Tapi kalau orang serang dalam jalan Tuhan, siapapun, apapun keadaanmu, latar belakangmu, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni engkau, dan Tuhan akan menerima engkau. Tuhan akan pakai engkau secara nasional luar biasa. Berhenti jatuh bawa mabuk, berhenti jatuh bawa tipu, berhenti jatuh bawa dusta atau bawa towo, berhenti jatuh itu bawa hugel. Bukan cuma hugel tapi huper, hubungan terang-terangan lagi. Bukankah itu semua dosa? Wahai kamu semua sudah mengalami mujizat Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk membebaskan dan melepaskan engkau dari dosa. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah tidak ada berarti apa-apa. Tetapi Tuhan bilang dalam Roma yang ke-9 dan 10, bahwa barang siapa mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dalam Kristus Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Amen. Apakah saudara, Bapak Ibu percaya Yesus Kristus adalah juru selamat? Katakan amin. Percaya engkau Yesus adalah juru selamat? Katakan amin. Yohanes yang ke-11 ayat 5 dan 6, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya bahwa dia tidak akan mati selama-lamanya, tapi tangan bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kehidupan bagi kita semua. Coba kita lihat mujizat Tuhan selain Tuhan memberikan bangsa Israel makan mana. Apa itu? Roti dari surga, daging dari surga, malah berkelimpahan. Tiap-tiap hari mereka mengumpulkan mana itu, malah kelebihan, berlebihan. Tuhan tidak pernah memberikan kita kekurangan. Kita akan tetap menjadi kepala bukan ekor. Bahwa kita semua adalah sahabat Yesus. Jangan keraskan hatimu. Seperti Wahyu 3 ayat yang ke-15. Pada hari jika kau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terbukalah untuk Tuhan. Terimalah Yesus dan Tuhan. Sekali Yesus katakan Yesus bahwa ada Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran. Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Percaya Yesus Kristus, dialah Nabi salvasi, dialah itu Allah yang berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi salvasi, dialah Yesus Kristus, dialah pemberian semua agama. Agama apapun Anda, agama saya, agama engkau, itu kita semua sama. Kita datang daripada Nabi Salmasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kekal, Yesus Kristus. Dia juru selamat, memberikan kedamaian, sentosa, sejahtera, semuanya lengkap diberikan bagi kita. Dalam 14 Matius pasal 14, kalau tadi perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 dan belum yang terhitung. Ada berapa? 5 roti, 2 ikan. Bayangkan mujizat Tuhan sangat luar biasa. Apakah Bapak Ibu masih meragukan percaya Yesus Kristus adalah juru selamat? Hai, bertobatlah. Tuhan sudah memberikan mujizat. 5.000 orang dan lainnya tidak terhitung. Dalam Matius pasal 14, cuma 5 roti, 2 ikan Tuhan beri makan. Dan itulah mujizat secara linear terjadi. Mujizat Tuhan secara absolut terjadi. Kekuatan kuasa dahsyat Tuhan selalu terjadi. Percayalah bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia.
maka engkau selalu akan mengalami mujizat Tuhan. Baiklah, Tuhan berkati firman-Nya. Saya rindu mau berdoa. Tuh Bapak Ibu, Bapak yang ada di tempat ini, Pak, izinkan saya mau berdoa ya. Haleluya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur ya Tuhan. Ini Tuhan suara tidak di hadapan hadirat-Mu. Kami menumpangkan tangan bagi Bapak ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa yang kekal memberkati, berkat Abraham ujung kepala. Kaki Tuhan pulihkan hati dan pikirannya. Tuhan berkati keluarganya, anak-anak, orang hati di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, bebaskan mereka dari segala dosa derita yang ada. Bebaskan dari segala masalah, sakit penyakit disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau Tuhan mendengarkan jeritan suara dari Bapa ini sebagai doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau harus melepaskan pengampunan. Sebab dengan melepaskan pengampunan kepada orang menyakiti engkau, Tuhan akan turun dan pulihkan engkau Bapa. Tuhan sayang engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar jeritan tangisan suara sebagai doa kepada Tuhan. Air mata akan jatuh di kirpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat usaha pekerjaan dari Bapak ini dan keluarganya, diberikan kuat yang selalu dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Ini Bu. Ya Tuhan Yesus, seorang istri dari Bapak ini juga datang kepada kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau penjama ibu, supaya dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti. Jama pikiran, jama hatinya dalam nama Yesus, dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran dalam nama Yesus. Segala beban di hati masalah Engkau singkirkan, segala sakit penyakit Engkau singkirkan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan, diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Apapun dari kerinduan mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati segala cita-cita mereka. Beri sukacita damai sejahtera. Setiap beribadah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berdoa baca doa. Haleluya. Amin. Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Ada mau berdoa deh. Puji Tuhan Bapa, kami sebagai hamba Kristus ya Tuhan, datang meletakkan tangan kepada anak yang baik, yang cantik ini. Tuhan ini kepandaian, kecerdasan. Kalaupun dia akan menempuh studi pendidikan, Tuhan berkati di dalam bangku pendidikan. Tuhan hati dan pikiran di dalam nama Yesus. Bantulah anak ini menjadi Tuhan hamba Allah, hamba Tuhan yang melayani Engkau. Diberkati dia masa kecil, biar tumbuh kembangkan diserahkan kepadamu. Tuhan yang bertanggung jawab bagi anak ini Bapa. Seorang putri yang sangat cantik yang dilahirkan oleh papa dan mamanya. Tuhan memberkati engkau. Kami menumpangkan tangan juga berkat bagi bapak ini Tuhan. Biarlah dia dapat menyakitinya Tuhan. Tuhan Yesus, jamah bapak ini dalam nama Yesus, keluarga yang Engkau jamah Tuhan, supaya hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hati dan pikirannya dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hidup ini Tuhan. Jamah hatinya, jamah pikirannya,